Pak, mungkin terkait laporan pencemaran nama baik, pun boleh diulang lagi poin-poin yang dianggap sebagai pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh KRI ke ART ini, Pak. Ya, pencemaran nama baik kan yang ada dua laporan. Yang pertama laporan itu terkait pencemaran nama baik, ya penuduhan dia lah, tuduhan dia terhadap klien saya yang dikatakan bahwa klien saya melakukan penganiayaan, tidak membayar. Bagaimana membayar orang belum selesai? Kan kayak semacam driver atau pegawai kantor itu kan dibayar akhir bulan setelah dia bekerja. Nah, kalau dia belum selesai bekerja, bagaimana dia harus dibayar gitu kan? Jadi memang pembayaran itu bukan tidak mau membayar, memang belum waktunya untuk dibayar. Itu satu. Terus ya tuduhan-tuduhan dia yang memang betul menurut pendapat Komisi 3 itu harus dibuktikan dulu dari perlaporan beliau. Kalau memang laporan beliau tidak terbukti, maka pencemaran nama baik itu terjadi. Gitu kan? Tapi untuk undang-undang ITE yang kami akan laporan itu tidak perlu menunggu itu. Karena ada yang dia menggunakan atau mengesut kondisi rumah, terus dia mengeluarkan statement-statement dia adalah suami dari anaknya beliau. Nah, itu kan nggak benar, gitu kan? Nah, statement-statement inilah yang kami sedang bicarakan sama pihak kepolisian. Nah, ini yang akan kami angkat dan kami yakin perkaranya akan jalan. Yang EJ sendiri sudah dilaporkan atau baru? Sudah dilaporkan, tapi penerapan pasalnya akan kami rubah. Termasuk yang soal kemarin itu ada soal pengertian data pribadi gitu, Pak. Ada yang bilang ya, nah itulah yang agak kurang tepat, data pribadi. Makanya kami akan tarik perkara itu dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Artinya sadar satu sama lain tentang posisinya gitu kan. Jangan percaya diri tapi nggak tahu diri. Orang tuh harus tahu diri apa kesalahan dia, kekurangannya, baru dengan kondisi dirinya dia harus percaya diri. Kalau percaya diri ke depanan tahu dirinya nggak ada, nanti jadi kebablasan. Kira-kira itu. Berin ini kan udah larut mungkin ya. Jadi apa? Terganggu nggak sih gitu kerjaannya atau psikisnya ya, gitu? Pasti kerjaan saya jadi sibuk ya, jadi tertunda semua. Diberesin dulu ini, baru nanti saya jalan lagi. Mungkin psikisnya Mbak Erin juga. Iya, pastilah. Jadi yang harusnya ini nggak ada pikiran kayak gini-gini ya akhirnya jadi ada kan, ya pasti. Ini kan pembunuhan karakter sebenarnya, Mas, kalau sampai mereka tidak terbukti. Ya kan, seorang majikan menganiaya orang yang lemah. Ini kan nggak bagus loh. Dan ini terbangun. Juga sebagian sudah tervonis sebelum adanya peradilan. Ini nggak tepat. Ya pasti yang secara psikis mereka nggak nyaman. Anaknya, keluarganya. Dan menjawabkan juga mungkin pembantu-pembantu yang lain jadi takut mau bekerja di situ. Ada apa ini di rumah sini? Itu kan sudah pembunuhan karakter. Jangan di sana pengajiannya nggak benar, kan nggak bagus gitu loh. Jadi sangat merugikan. Ya saya berharap juga lawyer dari pihak sana juga bisa ngasih masukan-masukan supaya masalah ini juga tidak berkembang kemana-mana. Mbak Erin, mungkin ini kan terkait Bang Sunan ya, mungkin ada dugaan dia menyindir Mbak Erin terkait postingan di media sosialnya terkait mengatakan kalau ART itu bagian dari keluarga. Netizen ini menyeret ke Mbak Erin seolah menyindir Mbak Erin. Mungkin tanggapannya seperti apa, Mbak? Silahkan aja tanggapi ke mereka langsung, maksudnya apa gitu. Kalau saya sih nggak bisa nanggapin macam-macam lah. Yang penting saya hubungannya baik kok sama mereka, istrinya juga teman saya, ya kita nggak ada masalah. Saya juga paham kenapa dia bikin seperti itu, jadi silahkan langsung tanyakan ke beliau. Kalau karena kan cukup besar ya, bukan case masalah ini, dia pasti ada rasa malu atau nggak enak atau marah pastinya juga gitu kan. Apa yang mereka sampaikan? Ya mereka cuma jadi kan ini lagi ini sesinya ujian ya, anak-anak saya yang kelas 12 juga lagi ujian, anak saya yang di London juga lagi ujian, jadi sebenarnya ini jadi agak terganggu lah dengan adanya pemberitaan seperti ini, jadi kurang fokus juga sih, tapi saya tetap terus kasih ya rangkulan ke anak saya, buktikan kalau ya mama akan buktikan semua kalau ini nggak benar. Bang, itu aja sih. Bang, terkait kemarin kan sempat beberapa praktisi hukum bilang bahwa ART itu sudah punya undang-undang sendiri ya, Bang, masuk dalam undang-undang, mereka punya hak yang sama, bahkan lebih buruk sekarang itu. Terkait masalah ini. Ini kita kan itu baru pendapat dari ART bahwa dia pihak yang dizolimi lah, ya kan? Nah, harusnya beliau duduk berbicara baik-baik, bukan langsung membuat laporan yang jadi liar laporan ini.
Nah, sekarang dia punya kewajiban untuk membuktikan laporan itu. Kita mau bicara bahwa ini nggak terjadi, ini nggak terjadi, juga nggak ada manfaatnya. Saya bilang sekarang klien saya nggak salah. Apa manfaatnya? Kalau misalkan perkara ini tetap berjalan, ya silakan berjalan, dibuktikan nanti secara aturan hukum yang benar, baru di endingnya nanti kita bisa lihat. Makanya saya bilang apa? Lebih bagus duduklah. Lawyer mereka juga harus memberi masukan-masukan, ya kan? Dan saya juga minta DPR juga, nanti saya juga bikin surat ini untuk minta dengar pendapat di sana. Seperti saya bilang, semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Jangan sampai, oh orang kaya itu pasti zolim, orang kaya itu pasti nggak benar. Loh sekarang yang mengeluarkan zakat orang kaya apa orang miskin? Yang korban orang kaya apa orang miskin gitu loh kan? Nggak semuanya. Orang miskin juga ada yang baik. Semua manusia itu, tinggal pribadinya masing-masing. Jadi jangan sampai jadi perkara ini nggak menentu. Kesian juga orang-orang yang nggak paham aturan. Ini kan sudah tergiring kemana-mana ya. Betul. Sudah sangat Betul. melebar sekarang. Betul. Tindak hukum abang selain memang ada pasal-pasal mungkin Mbak Erin yang sampaikan ke abang bahwa apa sih yang harus dilakukan selain duduk bareng kalau tidak menemui titik temu, Bang? Jujur, saya minta Mbak Erin untuk tidak berstatement lagi. Jujur ini yang terakhir. Iya. Ya kan, supaya tidak liar juga. Ya kan? Proses hukum silakan berjalan. Saya selaku manusia juga, saya tidak berniat untuk memenjarakan pembantu ini. Ya kan? Beliau mau cari makan berapa sih? Beliau mau cari makan itu. Ya kan? Masa kita harus bikin susah? Tapi di sisi lain ada hak-hak orang yang juga terampas yang harus kita perjuangkan. Gitu kan? Makanya saya berharap dari pihak lawyer sana bisa bekerja sama lah secara baik. Dan DPR juga selaku wakil kami, dudukkanlah anak-anak. Kami kan anak-anak juga, bos. Anak-anaknya negara, ya kan? Beliau adalah wakil kami di sana. Panggil kita, dudukkan kita. Bukan menjadi backing, bukan menjadi lawyer. Gitu. Itu. Kayaknya setelah 3 ART pergi, apa masih ada ART atau ada ART baru? Ada. Baru atau sudah masih ada? Baru ya? Dari penyalur yang sama? Abang kan baru masuk mendampingi KRN. Artinya ada langkah-langkah baru yang akan diambil, termasuk mungkin ada komunikasi dengan pengacara pelapor nanti untuk membuka jalur damai seperti itu. Apakah ini juga akan memungkinkan? Mungkin aja. Mungkin. Terkait langkah kami kan kami sudah bilang tadi mau bikin surat juga ke DPR. Kami minta juga didengar juga. Kan yang kedua terkait laporan tadi yang kami bilang ITE itu yang ada pasal-pasal yang sedang kami bicarakan. Dan itu bisa berjalan, saya jamin itu bisa berjalan tanpa menunggu perkaranya beliau sebagai terlapor yang seperti dikatakan oleh DPR RI bahwa laporan terkait penyebaran nama baik tidak bisa dijalankan. Itu kan dijamin bahkan sama DPR RI. Saya juga bingung kenapa mereka bisa menjamin hal-hal seperti ini. Gitu kan. Mereka bisa memvonis dengan proses hukum masih berjalan. Oke, kalau yang laporan kami itu tidak bisa dihentikan walaupun oleh siapapun. Cukup ya? Terima kasih. Cukup ya?